Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya undang saudara untuk sama-sama kita mau bernyanyi bagi nama Tuhan. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan dan kehebatan Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Sama-sama katakan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Biar sukacita Tuhan nyata dan penuhi setiap kami, Yesus. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Pujian hanya bagi nama-Mu Yesus, sorak kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Puji nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Biar Kau pakai seturut dengan kehendak-Mu Yesus. Jadikan hamba-Mu ini setia Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dari kasih dari Bapa, kasih dari Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi.
pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Yesus, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Yesus, Engkau baik. Only your name, lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King, let
in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna to you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your presence, Lord. Thank you for your love. Thank you for your goodness. Thank you for your mercy. Thank you for your faithfulness, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Saat ini kami siap, Tuhan, untuk mendengar kebenaran dari firman. Biar firman itu bisa menjadi rema dalam hidup setiap kami, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. In Jesus' mighty name. Amen. Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online Ecclesia Mission. Hari ini saya mau bawakan message khotbah yang berjudul mengatasi ketakutan atau kekhawatiran. Kenapa kita membahas tentang mengatasi ketakutan, kekhawatiran berulang-ulang? Karena musuh itu kan tiap hari, tiap jam itu menyerang pikiran kita, saudara. Dengan ketakutan, dengan kecemasan, dengan kekhawatiran. Contohnya, ada satu report yang saya membacakan, diambil dari Research America State of Mind, yang melaporkan tentang pemakaian obat mental health. Dikatakan begini, selama periode lockdown dari Februari 16 sampai ke Maret tanggal 15 2020 kemarin, pemakaian obat anti-anxiety itu naik 34%. Sedangkan obat pemakaian antidepresan naik 19%. Dan anti-insomnia meningkat 15%. Dikatakan begini, lockdown karena COVID-19 ini telah meningkatkan berbagai masalah mental, kecemasan, gangguan tidur, bahkan depresi. Nah, karena itu saudara, saya
akan membahas bagaimana kita akan mengatasi ketakutan atau kekhawatiran ini. Nah, menurut Vines Dictionary, sebetulnya tidak semua ketakutan itu jelek, saudara. Tidak semuanya itu bukan dari Tuhan. Nah, misalnya di Vines Dictionary dikatakan ada 3 macam ketakutan, yaitu eulalia, yang kedua namanya phobos, yang ketiga namanya delia. Nah, eulalia itu seperti misalnya di dalam Ibrani 12 ayat 28. Dikatakan begini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, kata takut di situ adalah takut eulalia, takut akan Tuhan. Nah, jelas di sini ini bukan takut yang negatif, takut yang Tuhan perintahkan. Jenis ketakutan yang kedua namanya phobos. Nah, phobos ini misalnya di Lukas 21 ayat 26 dikatakan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini, termasuk COVID-19. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, kata phobos ini, atau ketakutan yang diterjemahkan sebagai phobos ini, bukanlah ketakutan yang negatif, saudara. Ketakutan ini memang Tuhan berikan sederhananya supaya menjaga jiwa kita, supaya gak cepat mati gitu, saudara. Jadi misalnya saudara, kita speeding 100 km, wah nggak apa-apa, naik 140, wih udah mulai ngeri juga, naik 180, wih takut. Nah, itu takutnya phobos, takut yang normal untuk menjaga jiwa kita. Karena kalau kita nggak takut, cepat mati, saudara. Ya. Nah, yang ketiga, jenis ketakutan yang ketiga namanya delia. Delia ini di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 misalnya dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan apa yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, kata ketakutan yang ketiga ini, yang delia, yang kita tidak boleh punya, karena ini bukan dari Tuhan. Jadi kita akan membahas bagaimana kita mengatasi rasa ketakutan ini. Jangan sampai kita dikuasai oleh rasa ketakutan delia ini. Nah, saya mau ajak saudara membuka dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat dari ayat ke-27 sampai ke-31. Kisah Rasul 4 ayat 27 sampai ke-31. Saudara boleh baca nanti di screen ya. Kisah ini terjadi setelah Yesus naik ke surga. Para murid memberitakan firman, tapi mereka diancam oleh para imam, para penguasa-penguasa di Israel yang telah menyalibkan Yesus dan membunuh Yesus. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau gurunya saja bisa dibunuh oleh para imam ini murid-muridnya mereka ada dalam kegentaran, ketakutan. Itu layak, saudara ya. Tapi kita akan melihat apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka mengatasi ketakutan ini. Saya bacakan ayat ke-27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, mereka orang-orang yang menyalibkan Yesus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Saya mau fokus kepada ayat yang ke-31, karena kita akan temukan 3 hal yang akan kita lakukan, yang perlu dilakukan untuk mengatasi ketakutan. Perhatikan ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu yang ketiga, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi kita akan membahas 3 hal, saudara, dalam kesempatan hari ini.
membahas bagaimana kita mengatasi kekhawatiran atau ketakutan. Nah, yang pertama, saudara, cara mengatasi atau ketakutan atau kekhawatiran yaitu dengan cara berdoa. Berdoa. Filipi 4 ayat 6 berkata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, ada satu artikel yang tidak tahu siapa yang nulis, anonim, saudara. Tapi artikel ini bagus, bisa dilihat di YouTube juga. Dikatakan artikel itu begini, saudara. Burung Raja Wali tidak melawan ular di tanah. Raja Wali akan mengambilnya ke langit dan mengubah medan pertempuran dan kemudian melepaskan ular di langit. Karena di langit, ular tidak memiliki stamina, tidak ada kekuatan, dan tidak ada keseimbangan di udara. Ular itu tidak berdaya, lemah dan rentan, tidak seperti di tanah, di mana ular itu kuat, licik, dan mematikan. Seterusnya, bawalah pertarungan Anda ke dunia spiritual dengan berdoa. Dan ketika Anda berada di dunia spiritual, Allah mengambil alih pertempuran Anda. Jangan melawan musuh di zona nyamannya. Ubahlah medan pertempuran Anda seperti yang dilakukan oleh Raja Wali. Dan biarkan Allah mengambil alih melalui doa Anda. Kenapa kita berdoa? Kenapa berdoa adalah salah satu cara untuk mengatasi kekhawatiran? Karena kita ini kan ditembakin terus nih, saudara, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Bagaimana, apakah saya masih akan bisa bekerja? Bagaimana dengan investasi saya? Bagaimana dengan sumber innovation saya? Bagaimana dengan kesehatan saya? Bagaimana dengan saudara-saudara saya di Indonesia atau di tempat lain dan sebagainya? Itu ditembakin terus, saudara. Dan untuk mengatasi itu salah satunya adalah ubahkan medan pertempuran saudara, sehingga tipu daya kelicikan dari musuh tidak berkuasa lagi atas pemikiran saudara. Nah, yang kedua yaitu mengatasi kekhawatiran atau ketakutan dengan penuh dengan Roh Kudus. Kita harus lompat ayat ke 31 tadi, saudara ingat ya, penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 17 berkata begini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara catat baik-baik ayat 17 ini, dan ingat nanti saya akan refer kembali. Ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi yang kedua adalah, untuk mengatasi ketakutan, kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Nah, apa artinya penuh dengan Roh Kudus? Saya akan bahas sebentar. Ada dua tipe penuh dengan Roh Kudus. Tipe yang pertama adalah tipe di zaman Perjanjian Lama sampai kepada Pantekosta, atau dalam konteks penginjilan, membangun gereja baru. Dan tipe yang kedua yang kita temukan di dalam surat-suratnya Paulus terutama. Saya akan jelaskan bedanya. Kita akan lihat satu ayat saja di Perjanjian Lama, Bilangan 11 ayat 25. Bilangan 11 ayat 25, kita akan lihat bagaimana tipe atau corak dipenuhi oleh Roh Kudus dalam Perjanjian Lama sampai kepada Pantekosta dan dalam konteks penginjilan. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga padanya, ditaruhnya ke 70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak ada lagi. Jadi saudara bisa lihat di sini ciri-cirinya dalam Perjanjian Lama sampai kepada Pantekosta sekalipun, atau dalam konteks-konteks penginjilan, saudara akan melihat ciri-ciri seperti ini. Ciri-cirinya adalah roh itu akan memenuhi orang itu, dan orang itu boleh dibilang tertentu, pilihan, seperti di sini Musa, Yusuf,
Daniel, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ketika individu-individu ini dipenuhi oleh Roh, termasuk Pantekosta, ada berapa murid-murid Yesus, itu orang nggak perlu kenal dengan pribadi-pribadi ini. Dari jauh mereka akan bisa melihat ada sesuatu yang berbeda dengan orang ini. Jadi kasarnya atau sederhananya, orang yang dipenuhi Roh ini menjadi orang yang berbeda. Bisa kelihatan dari luar meskipun nggak kenal dengan orang ini. Tapi ayatnya berkata sesudah itu tidak ada lagi. Jadi artinya tipe yang ini dipenuhi Roh ini sifatnya sementara. Nah ini yang kadang-kadang menjadi batu sandungan, saudara. Di gereja-gereja orang menantang untuk dipenuhi Roh, tapi yang sifatnya seperti ini. Jadi sifatnya spektakuler, langsung kelihatan. Mungkin dia berbahasa roh, mungkin dia bisa bernubuat, mungkin dia rebah dan sebagainya, manifestasi dan lainnya. Tapi ketika selesai kebaktian atau di luar gereja, orang bertanya-tanya, ini orang dipenuhi Roh, tapi kenapa ngomongnya begitu ya? Tapi kenapa perbuatannya begitu? Jadi batu sandungan, saudara. Nah, tapi itu tipe yang pertama. Dan tipe ini juga yang ada di Kisah Rasul 4 ayat 31, nggak apa-apa, saudara. Karena itu memang dalam konteks penginjilan seperti yang tadi saya katakan tadi, mereka membutuhkan suatu supranatural keberanian di bawah ancaman para imam dan Pontius Pilatus. Tapi ada tipe yang kedua, dipenuhi Roh Kudus, tipe yang kedua, dan ini yang saya mau anjurkan bukan hanya di sini. Ini nggak ada salahnya, tapi baiklah kita tahu tipe yang kedua. Saya ambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai ke 25. Galatia 5 22 sampai ke 25. Ayatnya berkata begini, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan diri dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saya akan baca reverse ayatnya, saudara. Bagaimana kita dipenuhi oleh Roh dari Galatia pasal yang kelima ini. Kalau tadi tipe yang pertama dipenuhi Roh, itu sepertinya dari luar, melalui penumpangan tangan, didoakan dan sebagainya. Tapi tipe yang kedua dipenuhi Roh, yang dalam tipe yang kedua ini, sudah perhatikan kita disebutnya sebagai istilah Alkitab orang yang dipenuhi Roh, orang yang dipimpin oleh Roh. Saudara ingat tadi dalam Efesus pasal yang kelima ayat 17 dikatakan jangan 15, 17 dan 18 maksud saya, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan artinya apa? Orang yang mabuk pikirannya akan dipimpin oleh alkohol itu. Tapi orang yang dipenuhi Roh pikirannya akan dipimpin oleh Roh itu, atau hidupnya dipimpin oleh Roh itu. Sehingga orang itu kalau dipenuhi oleh Roh itu sama dengan orang yang hidupnya atau pikirannya dipimpin oleh Roh. Nah, kalau tadi saya katakan tipe yang pertama, orang dipenuhi Roh ini tampak keluar di luarnya kelihatan, manifestasinya menjadi spektakuler dan orang akan bisa lihat. Tapi yang di sini dipenuhi Rohnya itu hasil dari dalam. Ayat ke-24, perhatikan. Itu hasil dari dia mengikut Yesus dan dia menyalibkan diri dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dengan kata lain, dipenuhinya Roh di bagian ini itu hasil disiplin, menjadi kedewasaan. Alkitab sering menyebutnya sebagai discipleship. Ini yang sifatnya beda dengan kalau yang ini tadi bilangnya hanya sementara, yang ini sifatnya permanen. Dan bedanya lagi, yang ini belum tentu kelihatan secara luar maksudnya.
secara nggak spektakuler. Kecuali saudara dekat dengan orang ini, yang dipenuhi orang ini, baru saudara bisa lihat orang ini dipenuhi roh. Kenapa? Dari karakter ilahinya. Kenapa ya? Kita semua pada ketakutan, COVID-19 dan sebagainya. Kok ini orang penuh sukacita dan damai sejahtera ya? Kenapa semua orang lagi susah? Ini orang kok tetap masih bisa murah hati, baik kepada orang, penguasaan dirinya nggak panik buying dan sebagainya. Baru kalau udah kenal, baru orang bisa tahu. Kalau di sini ada manifestasinya, mungkin hikmatnya hebat, ada nubuatan dan sebagainya. Kalau di sini dilihat dari dalamnya, karakternya. Kalau orang dekat, baru dia tahu. Salah satu karakteristik dari buah roh ini disebut sebagai kesetiaan. Kesetiaan dalam bahasa aslinya itu bisa diterjemahkan sebagai iman. Pistis itu either faith or faithfulness. Same thing. Poin dua side aja gitu. Jadi namanya iman itu harus ada kesetiaan. Nah, saudara tahu iman mengalahkan ketakutan. Kok ini bisa ya orang yang lain pada takut? Karena dia punya iman. Jadi saudara harus bedakan, jangan berhenti hanya di sini, nggak apa-apa di sini. Tapi ini singkat, sifatnya sering kali terbatas, nggak permanen. Yang ini yang saudara harus kejar. Tapi itu nggak otomatis. Ayat 24 tadi yang berkatakan, dengan cara menyalibkan diri terus-menerus, hawa nafsu dan keinginannya, sehingga terus dipimpin oleh Roh Kudus, artinya dipenuhi oleh Roh. Buahnya kelihatan dan akan dilihat orang, dan sifatnya lebih permanen. Yang ketiga, yang pertama berdoa bahwa rubahkan medan pertempuran saudara. Yang kedua, penuhi dengan roh. Nah, karena penuh dengan roh ini melibatkan menyalibkan daging, hawa nafsu dan keinginan, dan khususnya tadi di Efesus 5 ayat 17, penuhi roh berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi ini ada hubungannya, dipenuhi roh ini dengan menyalibkan daging dan mengerti kehendak Tuhan. Nah, bagaimana mengerti kehendak Tuhan? Itu yang membawa kita kepada poin yang ketiga. Cara mengatasi ketakutan, yaitu dengan penuh dengan firman Tuhan. Penuh dengan firman Tuhan. Nah, saudara tahu di dalam Efesus pasal yang ke-6, saudara pernah ingat ada namanya seluruh perlengkapan senjata Allah. Ingat ya? Seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara bisa lihat di screen ini. Ada beberapa perlengkapan senjata Allah di situ yang saudara bisa lihat. Apa? Ada ikat pinggang kebenaran. Ada baju sirah keadilan. Ada kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Ada perisai iman. Ada ketopong keselamatan. Tapi ada pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, saudara kalau perhatikan ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 perlengkapan senjata Allah. Cuma ada satu senjata yang sifatnya ofensif. Yang lain semuanya defensif. Cuma ada satu yang sifatnya ofensif. Jadi kalau kita mau menyerang balik serangan musuh yang sifatnya ofensif, cuma ada satu, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara ingat ketika Yesus diserang oleh iblis di padang gurun, dicobai percobaan-percobaan di padang gurun itu apa aja? Ayo rubah roti jadi makan. Yesus bilang apa? Ada tertulis bahwa manusia tidak makan hanya dari roti saja. Lalu disuruh loncat katanya. Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Lalu dicobai lagi, sembah aku, nanti aku berikan seluruh isi bumi. Ada tertulis. Nah, ada tertulis itu artinya apa? Firman Tuhan. Ada tertulis karena Yesus itu tahu firman, penuh dengan firman, sehingga dia tahu menyerang balik. Kita juga harus seperti itu, penuh dengan firman Tuhan. Bayangkan kalau kita ini seperti pikiran kita ini disk, lalu disknya kosong, diserang dengan kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Gimana nanti besok? Gimana nanti 3 bulan lagi? Gimana 6 bulan lagi? Gimana dengan investasi saya? Gimana nanti kalau saya nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu? Ditembaki terus.
Nah kita harus balas kalau mau ofensif. Ada tertulis. Tapi kalau di sini kosong, ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Dor. Kelamaan. Karena disnya kosong. Karena itu harus pikiran kita, roh kita ini dipenuhi oleh firman Allah. Karena itu yang akan menyerang balik. Saya akan tutup dengan satu ayat, satu bagian ayat dalam 1 Samuel pasal yang kelima, ayat yang kedua dan keempat. 1 Samuel 5, 2-4. Saya akan bacakan. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang Asdod bangun pagi-pagi, sebelumnya saya mau saudara bayangkan ya, ini misalnya saya ini jadi saya jadi Dagon, lalu saudara jadi bayangkan bagaimana ayat ini ya, saudara membayangkan. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Jadi saya Dagon dan ini tabut perjanjian diletakkan di sisi saya ya, di sisi Dagon. Ketika orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya di tanah. Di mana saudara? Di hadapan tabut Tuhan. Ya. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya semula. Jadi ketika pagi-pagi saya terjatuh dengan mukanya ke tanah. Di mana saudara? Di hadapan. Jadi jatuhnya saya bukan begini saudara, tapi saya jatuh di hadapan tabut. Ya, saudara bisa mengerti ya? Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya semula. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah. Kembali di mana? Di hadapan tabut Tuhan. Cuma bedanya kali ini kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Jadi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpelanting sampai ke ambang pintu. Nah, saudara bisa bayangkan. Nah, apa yang saya mau jelaskan melalui ayat ini? Saudara tahu tabut Allah melambangkan hadirat Allah. Dan saudara tahu apa yang ada di dalam tabut Allah? Salah satunya adalah 10 perintah Allah yang melambangkan firman Allah. Firman Allah. Jadi dengan kata lain, hadirat Allah, firman Allah itu lebih berkuasa dari Dagon. Saya akan tutup dengan 3 macam manusia. Kalau pikiran kita ini kita ilustrasikan sebagai ruangan ini, di ruangan orang Palestina ini. Tipe yang pertama adalah tipe yang isinya cuma Dagon. Jadi pikirannya diserang terus dengan pikiran, kekhawatiran dan sebagainya, dipenuhi semua. Tipe yang kedua adalah orang yang mengundang tabut, yang mengundang hadirat Allah, dipenuhi dengan firman Allah. Firman Allah. Tapi apa yang terjadi? Ketika kekhawatirannya jatuh di hadapan firman, apa yang dilakukan? Kekhawatirannya, ketakutannya dibangunkan kembali ke tempatnya semula. Tapi ada tipe yang ketiga. Dia yang membawa tabut Allah dan mengizinkannya terus menerus di situ, dan tidak ada Dagon, tidak ada roh kekhawatiran, ketakutan yang sanggup melawannya. Saya berdoa agar saudara memilih menjadi tipe orang yang ketiga. Saya mau katakan saudara, ketika firman Allah sama Dagon ada di satu tempat bersama-sama, cuma ada 2 pilihan.
harus satu yang menang. Tidak bisa dua-dua kalah, dua-dua menang, nggak bisa. Contoh begini, saudara ambil ayat Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dibawanya aku ke air yang tenang. Sementara Dagon berseru-seru, khawatir, takut, cemas. Tuhan adalah gembala. Takkan kekurangan aku. Dibawanya aku ke air yang tenang. Itu mesti ada satu yang menang. Tidak bisa dua-duanya menang, tidak bisa dua-duanya kalah. Saya berdoa supaya saudara mengambil pilihan yang ketiga. Inilah firman Tuhan berkuasa atas hidup. Kalau selama ini saudara tidak pernah menerima firman yang hidup itu, saya mentantang saudara, hari ini ambil keputusan. Jangan dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, tapi milikilah Yesus sebagai penguasa pikiran dan hidup. Dan kalau saudara adalah orang Kristen, anak Tuhan yang kembali punya kebiasaan membangunkan kekhawatiran, ketakutan, Dagon itu di dalam pikiran saudara, ambil keputusan. Biarlah firman Allah, hadirat Allah, tabut perjanjian itu yang selalu ada di dalam ruangan itu. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin. Saya percaya saudara diberkati lewat pemberitaan dari kebenaran firman Tuhan yang baru saya disampaikan. Semoga bisa menjadi rema dalam kehidupan setiap kita dan kita dikuatkan, kita dimenangkan, kita dibebaskan di dalam nama Yesus. Mari saat ini saya undang saudara untuk kita sama menaikkan satu pujian bagi nama Yesus. Kita mau katakan El Shaddai, Allah kita, Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh berkat, Allah yang penuh dengan kebaikan. Terima kasih Yesus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya
Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Oleh karena itu mari kita bawa firman Tuhan, jadikan firman ini sebagai pegangan dalam hidup kita. Dan bukan sekedar kita dengarkan, tetapi biarlah saudara dan saya melakukan, mempraktekkan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini ya Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap firman yang sudah kami dengar. Sebentar Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati setiap kami. Kiranya berkat Tuhan turun di dalam setiap kehidupan saudara. Allah mengarahkan wajahnya, menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih setia dan rahmat. Sehingga engkau dibuat Tuhan berhasil dalam melakukan segala perkara yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupanmu. Dan segala sesuatu yang kau kerjakan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Setiap saudara yang percaya, saudara bisa katakan amin. Selamat siang dan berjumpa kembali di video minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.